Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afifah. Saya mengajar geografi di SMA Negeri 1 Kasokanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami kelompok 1 CGP Angkatan 2 Kabupaten Majalengka, fasilitator Ibu Nelis Diah Dahliani SPDMM, pengajar praktik Bapak Yaya Salya. Merdeka Belajar Indonesia Maju. Anggota kelompok 1 yaitu ada Ibu Ayu Triwahyuni SPD, Ibu Epon Ronawati SPD, Bapak Mutahar Amin MPD, saya sendiri Siti Afifah Nur Fajri MPD, dan Ibu Tati Nurhayati SPD. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mari memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak Merdeka Belajar Indonesia Maju. Program guru penggerak mengembangkan diri dan guru lain berbagi dan berkolaborasi secara mandiri, memiliki kematangan moral untuk berperilaku sesuai kode etik, merencanakan menjalankan pembelajaran yang berpusat pada murid dan orang tua, berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah. Peran guru penggerak, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah menjadi pendamping bagi rekan guru lain, mendorong meningkatkan kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem. Tujuan utama yaitu guru penggerak, capaian Merdeka Belajar, pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Program selanjutnya ada mandiri, ada benar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan tunggal. Visi guru penggerak mewujudkan capaian Merdeka Belajar. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu profil pelajar Pancasila dalam pengembangan kerangka Merdeka Belajar yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sesuai dengan dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, dalam hal ini teori pendidikan psikologi, teori pendidikan, psikologi, nilai sosial, dan budaya. Agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pengalaman terbaik, best practice, dan praktik nyata, praktik baik yang akhirnya akan mengembangkan nilai-nilai luhur, terutama tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini nanti ada peran pendidik, ada perangkat pendukung, kebijakan, pedoman, sumber daya, lingkungan, sarana dan prasarana, kebersamaan, komitmen, pemangku kepentingan. Di sini ada satuan pendidikannya, mulai dari jenjang TK atau PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Selanjutnya ada keluarga, ada masyarakat. Nah, ini akan melahirkan adanya perilaku berkarakter. Dalam hal ini itu karakter yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sumber daya dan potensi yang dimiliki sekolah dan kelas yang mendukung Merdeka Belajar. Ini terdiri dari adanya karakteristik anak, adanya ruang belajar, adanya media pembelajaran, adanya pengelolaan kelas. Karakteristik anak merupakan latar belakang anak yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran di kelas. Latar belakang yang dimiliki anak seperti budaya,
latar belakang keluarga, tingkat kecerdasan, gaya belajar, dan motivasi sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai pendidik harus mampu untuk mengatasi permasalahan ini agar proses pendidikan dapat tercapai. Ruang belajar. Penataan ruang belajar yang nyaman dan bersih akan mendukung kelancaran dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran. Media pembelajaran dapat digunakan sebagai media untuk membantu pemahaman anak dalam mempelajari materi yang disampaikan guru. Selain itu, ciptakan media pembelajaran yang bisa menumbuhkan kreativitas anak. Selanjutnya, pengelolaan kelas. Kebersihan dalam proses pembelajaran tak lepas dari pengelolaan kelas yang kita lakukan, antara lain menciptakan suasana kelas yang kondusif, menuntun dan mengarahkan siswa dalam belajar, menerapkan metode mobile teaching, menciptakan interaksi yang dapat memancing ide atau gagasan anak, memanfaatkan teknologi yang ada dengan baik, menyampaikan pembelajaran yang menyenangkan, dan memberi perhatian yang sama pada semua anak. Selanjutnya, kompetensi pelajar Pancasila. Kami memilih salah satu profil dari karakter Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Yang kelima, akhlak bernegara. Selanjutnya, indikator ketercapaian. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Pancasila haruslah berakhlak mulia. Pelajar Pancasila mengerti apa itu nilai spiritualitas, punya rasa cinta kepada agama, manusia, dan cinta kepada alam. Akhlak mulia ini bisa dilihat dari moralitas yang terpancar dari setiap pribadi pelajar Pancasila. Akhlak mulia ini menjadi karakter yang sangat penting untuk dimiliki pelajar Pancasila. Dengan akhlak yang mulia, pelajar Pancasila bisa berperilaku baik kepada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Elaborasi pelaksanaan konkret di sekolah dan tempat kita mengajar. Apa yang akan dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang dipilih? Pada jenjang PAUD, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, hafalan doa sehari-hari dan surat-surat pendek, hafalan Asmaul Husna, memberi dan menjawab salam, latihan gerak sholat wajib dengan bacaannya, menyanyikan lagu-lagu keagamaan, guru yang akan memberi contoh lagunya, menyayangi ciptaannya, manusia, tumbuhan, dan binatang. Jenjang SD, membaca Asmaul Husna, membaca surat-surat pendek, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, sholat duha saat jam istirahat atau perkelompok, sholat zuhur berjamaah saat mata pelajaran PAI. Jenjang SMA, membiasakan berdoa sebelum dan setelah belajar, membaca surat pendek setelah berdoa di pagi hari, sholat zuhur dan asar berjamaah. Ini dilakukan pada saat sebelum pandemi COVID-19, membiasakan kuliah duha di hari Jumat bergiliran tiap jenjang untuk kelas 10, 11, dan 12, mengucapkan salam bila bertemu atau berpapasan, senyum sapa salam. Pada COVID-19 ini, kita hanya bersalaman dengan cara menangkupkan tangan di depan dada seperti ini. Itu salam Sunda ya. Selanjutnya, menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengadakan piket kelas secara bergiliran, memelihara taman di depan kelas masing-masing. Mengapa memilih profil pelajar Pancasila? Ini yang kami pilih. Hal ini dikarenakan peserta didik dengan dimensi profil ini berarti anak tersebut mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiositasnya.
percaya dan menghayati keberadaan Tuhan, serta memperdalam ajaran agamanya yang tercermin dalam perilakunya sehari-hari sebagai bentuk penerapan pemahaman terhadap ajaran agamanya. Dalam usahanya memperkuat iman dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, murid dengan profil ini juga menghargai segala bentuk ciptaannya, baik itu dalam tempat tinggal, baik itu alam tempat ia tinggal, manusia lain, dan juga tidak boleh dilupakan dirinya sendiri. Dengan menghargai hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, orang lain, serta alam, maka seorang anak dapat memenuhi dimensi ini. Bagaimana mencapai profil pelajar Pancasila? Akhlak beragama dalam elemen ini berarti seorang murid mampu ataupun memiliki, mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama atau kepercayaan, pelaksanaan ajaran agama kepercayaan. Akhlak pribadi dalam elemen ini berarti seorang murid mampu menunjukkan ataupun memiliki integritas sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dalam relasi dengan orang lain, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Selanjutnya, akhlak kepada manusia dalam elemen ini berarti seorang murid mampu menunjukkan, mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan, berempati kepada orang lain. Akhlak kepada alam dalam elemen ini berarti seorang murid mampu menunjukkan, menjaga lingkungan, memahami keterhubungan ekosistem bumi. Akhlak bernegara dalam elemen ini seorang murid mampu menunjukkan, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya, siapakah para pihak yang terlibat dan bagaimana peran mereka? Yang pertama itu yang paling penting adalah lingkungan keluarga, karena merupakan pusat pendidikan yang terpenting dan memberikan pendidikan budi pekerti, agama, dan laku sosial. Lingkungan sekolah sebagai tempat mendapatkan ilmu pengetahuan dan intelektualnya. Lingkungan masyarakat sebagai tempat anak untuk berlatih membentuk watak atau karakter dan kepribadiannya. Selanjutnya, desain kerangka filosofis Merdeka Belajar ini dimulai dari siswa. Nanti tentu saja yang paling utama ada dukungan dari keluarga, kemudian masyarakat, dan sekolah. Ini menjadi tripusat yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya ada trikon, kontinuitas, konvergensi, konsentris yang nanti akan membentuk adanya sinergi proses pendidikan untuk menuju ke arah Merdeka Belajar dengan dukungan dari 7 profil pelajar Pancasila. Selanjutnya juga dilihat dari kodrat alam dan kodrat zaman sehingga outputnya akan menghasilkan pelajar Pancasila. Penjelasan desain kerangka filosofis Merdeka Belajar. Pendidikan adalah upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan ini akan tercapai apabila semua yang terlibat dalam proses pendidikan itu berjalan dengan baik. Aktivitas pendidikan dapat terjadi melalui 3 wilayah, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiganya harus satu dengan lainnya saling mendukung. Lingkungan keluarga merupakan pusat pendidikan yang terpenting dan memberikan pendidikan budi pekerti, agama, dan laku sosial. Sekolah sebagai tempat mendapatkan ilmu pengetahuan dan intelektualnya, sedangkan lingkungan masyarakat sebagai tempat anak untuk berlatih membentuk watak atau karakter dan kepribadiannya. Selanjutnya, pendidikan anak di sekolah tak lepas dari peran guru yang bertugas merawat dan menuntun kepada anak didik dengan dasar kerja Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan, Ingmadia Mangun Karsa, di tengah memberi ide atau gagasan, dan Tutwuri Handayani, di belakang memberi dukungan, dorongan, atau motivasi. Proses pendidikan melalui program Merdeka Belajar dengan memperhatikan 7 profil Pancasila serta kodrat alam dan kodrat zaman untuk mempersiapkan terciptanya pelajar-pelajar Pancasila. Salah satunya adalah mempersiapkan guru untuk menjadi agen transformasi pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan suatu proses yang tidak diam, tetapi harus selalu berubah.
harus dinamis untuk menyesuaikan dengan kondisi alam peserta didik dan kondisi zaman di era sekarang dan era-era selanjutnya sesuai dengan perkembangan zaman. Selama ini kita berpikir bahwa sistem pendidikan merupakan sistem yang besar dan hanya menjadi tanggung jawab oleh para ahli pendidikan dan penentu kebijakan. Dalam hal ini pemerintah. Sebenarnya, sekolah atau kelas ataupun merupakan sebuah sistem pendidikan dalam ruang yang kecil. Kondisi dan permasalahan tiap kelas saja pasti berbeda-beda. Tiap sekolah juga berbeda-beda, apalagi tiap daerah yang memiliki dasar budaya yang jelas berbeda seperti yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan di ruang kelas akan terlaksana secara efektif apabila kita memperhatikan asas Trikon dari Ki Hajar Dewantara. Asas Trikon ini menjadi prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Asas Trikon terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas merupakan pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik, karena suatu kondisi yang baik tidak akan mudah dicapai dalam waktu yang singkat, seperti sulap, melalui perencanaan yang dijanjikan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan evaluasi dan perbaikan yang tepat. Konvergensi merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Seperti dewasa ini, era digital yang telah memudahkan para guru untuk dapat mempelajari berbagai informasi pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Konsentris merupakan pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri, karena tujuan utama pendidikan kita adalah menuntun tumbuh kembang anak setinggi-tingginya sesuai dengan karakter budayanya sendiri. Kita boleh mempelajari atau menggunakan teori atau dasar pendidikan dari bangsa lain, namun harus kita sesuaikan dengan budaya daerah agar memperoleh kemajuan yang sesuai dengan harapan kita sebagai bangsa negara yang berdaulat. Selanjutnya, pendidikan adalah upaya menuntun yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan ini akan tercapai apabila semua yang terlibat dalam proses pendidikan itu berjalan dengan baik. Aktivitas pendidikan dapat terjadi melalui 3 wilayah, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, ketiganya harus satu dengan lainnya saling mendukung. Lingkungan keluarga merupakan pusat pendidikan yang terpenting dan memberikan pendidikan budi pekerti, agama, dan laku sosial. Sekolah sebagai tempat mendapatkan ilmu pengetahuan dan intelektualnya, sedangkan lingkungan masyarakat sebagai tempat untuk berlatih membentuk watak dan atau karakter dari kepribadiannya. Selanjutnya, pendidikan anak di sekolah tak lepas dari peran guru yang bertugas merawat dan menuntun kepada anak didik dengan dasar kerja Ingarso Sungtulodo yang tadi. Selanjutnya, kita lihat juga sistem pendidikan di ruangan kelas. Juga kita berharap semoga melalui program pendidikan Merdeka Belajar saat ini dapat mewujudkan guru-guru Indonesia yang dapat melakukan perubahan-perubahan nyata di kelas atau di sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Tindakan nyata dari guru melalui Merdeka Belajar dapat mewujudkan pelajar-pelajar Pancasila dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang seperti di awal telah kami sebutkan, ada karakteristik anak, ada ruang belajar, ada media pembelajaran, dan ada pengelolaan kelas. Semoga proses pendidikan melalui program Merdeka Belajar dapat menelurkan insan-insan pelajar Pancasila yang beradab, berbudi pekerti, memiliki kompetensi global, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah praktik baik dari kelompok kami yang akan memberikan nilai positif, pengalaman positif untuk perkembangan karakter pelajar Pancasila anak didik kami demi adanya atau terciptanya generasi emas tahun 2045. Salam Merdeka Belajar, Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.